Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita boleh bersama-sama kembali ada di dalam ibadah online ini. Dan Bapak Ibu Saudara, biarlah lewat ibadah online ini saya berdoa setiap orang yang mengikutinya boleh dikuatkan, boleh diberkati, dan boleh dipulihkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ada banyak orang tengah mengalami tekanan, masalah yang begitu berat dalam kehidupan mereka. Dan dalam kondisi yang seperti itu ada banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu berpangku tangan. Tuhan itu seakan-akan tidak berbuat apa-apa, dan Tuhan itu seakan-akan bahkan tidak peduli dengan hidup mereka. Apapun keadaan kita saat ini Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, izinkan saya berkata, mengerti atau tidak mengerti, percayalah, tidak akan pernah ada satupun dalam hidup kita, siapapun itu, yang mengerti kita dan yang mempedulikan kita, sebagaimana Dia Allah mengerti dan mempedulikan setiap kita. Itu sebabnya jangan pernah meragukan kasih, kebaikan, pemeliharaan, kepeduliannya atas hidup kita. Sebab kalau kita mau jujur, kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Nah, sebelum saya lebih lanjut berbicara tentang Allah yang peduli ini, kita satu hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Karena kami percaya saat ini kami ada hanya oleh karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan, yang tidak pernah ada habis-habisnya, yang selalu Engkau limpahi dalam kehidupan kami sedemikian rupa, sehingga apapun dan bagaimanapun keadaan kami saat ini, kami tetap katakan bahwa ini adalah keadaan yang terbaik bagi kami. Sebab Engkau begitu peduli dengan hidup kami, sehingga Engkau berjanji tidak boleh terjadi sesuatu dalam hidup kami tanpa seizin daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan itu sudah lebih daripada cukup bagi kami, untuk kami boleh memahami dan mengerti dan mempercayai bahwa Engkau adalah Allah yang peduli dengan kami. Terima kasih Bapa, sertai ibadah kami yang singkat ini. Namun dalam waktu yang singkat ini kami percaya Engkau sanggup untuk mengubah dan memperbaharui batinnya dan roh kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita buka Ibrani 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-18. Judul dari perikop ini adalah Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini, ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat lebih sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua orang. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang
kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai." Baik, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengutip sekali lagi ayat yang ke-18 tadi. Dikatakan, karena ia sendiri telah menderita ketika dicobai, maka ia dapat menolong mereka yang sedang dicobai. Bukankah ini suatu berita yang begitu baik bagi setiap kita, bahwa sesuai dengan janji Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami dalam kehidupan ini itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Dan sementara kita dicobai, Dia akan menambahkan kekuatannya bagi kita. Itulah pertolongan Tuhan ketika kita sedang dicobai. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, saya mau masuk kepada tema kita kali ini tentang kepedulian. Dan kita melihat ada begitu banyak kepedulian palsu yang terjadi di muka bumi ini. Misalnya, bukankah kita seringkali menyaksikan baik lewat televisi ataupun media sosial, bagaimana seorang pejabat yang masuk ke perkampungan kumuh, lalu dipublikasikan besar-besaran. Tentu semua ini sudah ada rekayasanya sebelumnya. Karena bagaimana mungkin wartawan bisa ada di sekeliling mereka pada waktu mereka melakukan kepedulian itu. Bagaimana pejabat ini berusaha untuk menjadi seperti mereka. Dengan makan nasi bungkus bersama, dan menggendong seorang anak kecil yang kumal mungkin. Sehingga semua itu membentuk sebuah kesan bahwa ia bersimpati dan merasakan penderitaan kaum miskin yang telah dia buat sepanjang hari itu. Namun yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, seberapa jauh pengalaman itu membekas dalam hidup mereka? Benarkah dengan melakukan hal-hal seperti itu yang hanya terjadi sekali dan sekejap itu, di hadapan banyak orang yang menyaksikan hal itu, ia telah sungguh dapat merasakan penderitaan kaum tertindas yang ia kunjungi itu? Tuhan Yesus pernah menjadi manusia seutuhnya. Dan ini adalah bentuk kepedulian yang sebenar-benarnya. Dia tinggalkan kemuliaannya dan dia menjadi manusia seutuhnya.
Dan dia tinggal bersama-sama, makan bersama setiap hari, dan merasakan segalanya bersama-sama. Dia memiliki darah dan daging, sama seperti yang dimiliki oleh manusia. Kita baca di ayat ke-14. Dia mengalami dan melakukan hal-hal yang dialami dan dilakukan oleh manusia pada umumnya. Dia ikut menangis, dia merasakan duka, dia tertawa, dia makan, minum, merasa letih, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan dia juga mengalami penderitaan, penolakan, pencobaan, bahkan maut. Di ayat ke-9 dan 18 tadi. Penderitaan fisik yang dialaminya di sekitar penyalibannya merupakan penderitaan yang tidak akan ada bandingannya. Penderitaan batin pun pernah dialaminya. Ketika difitnah, ditolak, bahkan orang-orang terdekatnya menyingkir ketika dia melangkah ke Golgota. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, karena ia pernah menjadi manusia dan merasakan segalanya, maka seluruh penderitaan dan kegetiran manusia bukanlah hal yang asing baginya. Kita biasanya menghargai seseorang yang mampu membayangkan penderitaan kita dan bersimpati karenanya. Itu sebabnya kalau ada orang mau menginjili orang-orang yang ada di penjara, akan lebih dahsyat dampaknya seandainya yang menginjili itu adalah orang-orang yang pernah juga di penjara. Dan orang-orang yang di penjara tentu akan lebih mendengar perkataan dia daripada cuma sekedar orang-orang yang belum pernah merasakan apa yang mereka alami di penjara itu. Ketika mengunjungi orang sakit, cancer katakan misalnya, maka ketika ada orang yang pernah mengalaminya, survivor dari penyakit cancer itu, mengunjungi orang itu dan menceritakan dan mengatakan apapun, maka si penderita itu pasti akan lebih mendengarkan apa yang dikatakan dia daripada orang yang belum pernah mengalami sakit cancer itu sendiri. Itu sebabnya kita biasanya menghargai seseorang yang mampu membayangkan penderitaan kita dalam bersimpati kepadanya. Sehingga kita akan lebih merasa dekat dengan seseorang yang pernah merasakan penderitaan yang sama. Sehingga ia mampu untuk berempati. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus jauh melampaui semuanya itu. Karena dia juga mampu mengenali keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan sekalipun. Kala hidup kita terpuruk, fisik kita ambruk, dan batin kita rasanya remuk, datanglah kepada pribadi itu. Dia sangat mengerti kita, karena dia pernah menjadi sama seperti kita. Sehingga dia mengerti betul apa artinya rasa takut, rasa dikhianati, rasa ditolak, dan sebagainya. Apakah saat ini kita sedang mengalami sebuah proses yang menyakitkan? Jika itu keadaannya, ingatlah akan 5 hal yang bisa kita lakukan untuk kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Yang pertama, Yesus juga ikut menangis ketika kita sedang terluka.
Ketika kita sedang terluka dan sedih, kerap kali kita mengira bahwa Tuhan sedang menyakiti kita. Tuhan sedang membiarkan kita. Tuhan sedang melakukan ketidakadilan, bahkan Tuhan sedang tidak mempedulikan kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus tahu bahwa sebagai Bapa surgawi yang sempurna, tentunya Dia sangat rindu untuk membawa kita kembali ke dalam pelukannya dan mendekap kita dalam kasih sayangnya. Salah satu ayat dalam Alkitab yang paling menyentuh ada di kitab Yohanes 11 ayat yang ke-35. Maka menangislah Yesus. Ketika Yesus berdiri tepat di samping Maria dan Marta di makam saudara laki-laki mereka, Lazarus, Yesus menangis. Meskipun pada kenyataannya Dia tahu dan akan membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Lalu mengapa Yesus harus menangis? Ia menangis karena belas kasih dan empatinya terhadap Maria, Marta, dan juga Lazarus. Hal yang sama, Bapak, Ibu, Saudara, kasih sayang yang sama yang Dia juga miliki untuk setiap kita di masa kesedihan kita hari ini. Yang kedua, Tuhan lebih besar dari derita yang sedang kita rasakan saat ini. Ketahuilah, inilah jaminan Tuhan bagi setiap kita. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Mazmur 56 ayat yang ke-8. Tuhan bukanlah Tuhan yang jauh. Sebaliknya Ia adalah Bapa yang sangat rindu untuk mendekat kepada setiap dari kita. Di musim di mana kita benar-benar terluka dan sakit hati. Dan itu terjadi kepada seorang budak Mesir, yaitu Hagar. Mengetahui fakta ini, ketika ia diusir ke padang pasir dan melihat Tuhan menunjukkan dirinya sendiri kepada Hagar. Bapak, Ibu, Saudara, dia adalah satu-satunya wanita dalam Alkitab yang menamai Tuhan. Dan dia menyebut Tuhan dengan nama El Roy, yang artinya Tuhan melihatku. Allah yang sama yang sedang melihat kita, setiap dari kita hari ini. Dia yang menciptakan alam semesta, maka Dia cukup besar untuk menangani rasa sakit kita. Asal kita menyerahkan semuanya kepadanya. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan pasti akan menuntun kita untuk keluar dari kegelapan ini. Berpeganglah pada janji Allah, di mana Dia tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kita. Baca itu di Ibrani 13 ayat ke-5. Dan bahwa tidak akan ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangannya. Asal kita percaya saja kepadanya. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Dengan bantuannya, kita akhirnya akan menemukan kasih karunia
untuk terus bergerak keluar dari rasa sakit kita ke dalam terang Kristus. Kita tidak harus hidup dalam kegelapan, kepahitan, atau kemarahan. Kita harus kuat dan selalu berada dalam terang dan menghadapi semua hal yang membuat kita bersedih. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, temukan kebebasan melalui firman Tuhan. Setelah kita mengalami 3 hal tadi, maka temukan kebebasan melalui firman Tuhan. Gantilah intimidasi atau muslihat iblis yang mengatakan bahwa kita tidak cukup baik, kita tidak akan pernah merasa bahagia, dan seterusnya dan seterusnya. Dan gantilah dengan kebenaran firman Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kapanpun pikiran negatif menyerang kita, balas dengan firman Tuhan, janji dan jaminan Tuhan, dan gantikan kebohongan itu dengan kebenarannya. Seiring waktu, Tuhan pasti akan menyembuhkan pikiran kita yang salah itu, dan kita akan menemukan kebebasan. Firman-Nya yang hidup akan selalu menguatkan setiap kita. Yang terakhir, yang kelima, bersikap jujurlah kepada Tuhan. Ketika kita terluka dan kecewa kepada Tuhan, maka jujur dan beritahulah kepadanya. Maria dari Betania memiliki hubungan yang demikian dekat dengan Yesus, sehingga ia merasa kecewa kepada Yesus. Dia mengungkapkannya kepada Yesus. Lalu apa reaksi Yesus? Bukannya Yesus memarahi dia, malah Yesus memeluknya. Dia sangat baik dan sangat sanggup untuk menangani semua rasa sakit kita. Dan dia juga mengenal hati kita. Belajar dari Ayub, walaupun mengalami penderitaan yang dahsyat, tetap bisa berkata, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Dan karena ketaatan Ayub itu, maka ia dipulihkan dan diberkati 2 kali lipat dari kepunyaannya yang dahulu. Bahkan diberi umur panjang sampai bisa melihat keturunannya yang keempat. Jadi kesimpulannya adalah tetap taat dan bersyukur atas setiap perkara yang tidak nyaman yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Karena kita percaya bahwa Allah berdaulat atas hidup kita dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam
kehidupan ini satu perkara yang kusimpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan iman katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kadang sulit untuk bisa memahami cara Tuhan bekerja dalam hidup setiap kita, sebab tidak semua rahasianya Dia singkapkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menuntut kita untuk memahami segalanya. Yang Tuhan minta dari kita adalah ketaatan, kesetiaan, dan kepercayaan kita yang melampaui segala keadaan apapun yang tengah terjadi dan kita alami. Itu sebabnya mari sekali lagi di hadapan Tuhan sama-sama kita mau katakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti.
sebab Allah peduli. Tak akan pernah dibiarkan, tak akan pernah ditinggalkan selamanya, selamanya. Dia selalu ada. Selamanya hanya Engkaulah Tuhan yang mengerti, yang peduli. Selamanya. Tuhan yang tidak pernah berbuat salah, maafkan kami Tuhan, karena sekalipun kami seringkali mendengar firman tentang janji-janji dan jaminan-Mu atas hidup kami, namun tetap saja sulit bagi kami untuk memahami bagaimana cara-Mu bekerja dalam hidup kami. Ada terlalu banyak rahasia-Mu yang sulit terjangkau dengan pikiran kami. Ada terlalu banyak cara-Mu yang sulit untuk dapat kami mengerti. Ada terlalu banyak rencana-Mu atas hidup kami yang tidak sejalan dengan harapan kami. Itu sebabnya seringkali kami merasa begitu kecewa dengan kenyataan yang sedang kami hadapi. Seringkali kami merasa begitu takut dan khawatir ketika kami harus menjalani hidup ini. Seringkali kami merasa seakan Engkau sedang berdiam diri, sementara kami sudah hampir tenggelam dalam samudra kehidupan ini. Kami merasa sakit, lelah dan letih yang begitu dalam, sehingga itu mengakibatkan luka di hati kami. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat bersikap sebagaimana Hana bersikap saat menghadapi kenyataan yang menyakitkan ini. Beri kami kekuatan untuk menghadapi dan menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Namun sekalipun tidak mudah, kami yakin asalkan bersama-Mu Tuhan, maka kami akan cakap menghadapi kenyataan apapun yang tengah ada dalam kehidupan kami ini. Biarlah melalui air mata sekalipun, semua itu akan menghasilkan mutiara dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari semua kita yang percaya bahwa Dia adalah Allah yang peduli, kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Dia. Biarlah berkat kasih karunia Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, dan penghiburan daripadanya senantiasa menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup kita, sehingga kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan. Mari semua kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin.